Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Udah belanja lagi aja nih ya saya. Kemarin postingannya juga baru aja tentang belanja bulanan. Jadi bukan apa-apa ya Ma, ini karena waktu itu saya belum punya stok makanan untuk menambah porsi cemilan, untuk juga nambah-nambah sahur. Jadi rencananya hari ini saya mau belanja makanan dan sekaligus juga sih mau sekalian belanja bulanan untuk bulan April. Jadi nanti kalau udah puasa saya nggak usah capek-capek belanja bulanan lagi. Nggak seperti biasanya, saya kali ini belanja di tempat yang baru buka. Saya juga nggak tahu sih ya kapan tepatnya tempat ini buka. Pokoknya lumayan baru gitulah ya Mak. Jadi karena ini tempat baru, saya itu tadinya mau survei harga, lihat tempat. Pokoknya kalau cocok saya beli gitu ya. Terus karena ini tempat baru juga, jadi saya nggak tahu nih posisi-posisinya. Jadi mau nggak mau dari awal saya harus telusurin dari ujung ke ujung. Karena belanja kayak gini di tempat baru harus santai supaya kelihatan semuanya. Yang pertama kali saya datengin tadi itu adalah Nata de Coco gitu ya Ma, untuk nambah-nambah buka puasa. Terus saya ke tempat ini ada garam dan kaldu bubuk. Yang biasanya susah banget saya nyari yang kaldu sapi sebesar ini kalau di tempat saya suka belanja bulanan ya. Kadang kalau bulan puasa itu pasti yang dikeluarinnya kaldu ayam. Kaldu sapi yang ukuran sebesar ini nggak tahu kenapa gitu lenyap aja gitu ya. Jadi semuanya tuh kaldu ayam gitu. Saya kesulitan untuk mencari kaldu sapi. Tapi di sini alhamdulillah ketemu dan banyak banget ukuran kaldu sapi yang saya mau. Terus saya lanjut bukan cari sebenarnya ya, karena nelusurin satu-satu ya, jadi lorong-lorongnya itu ya saya lihat dulu saya perlu atau enggak di setiap lorong yang saya lewatin. Kalau untuk ukuran tempat belanja yang khusus grosiran kayak gini, itu memang minat paling banyak adalah sembako ya Mak. Karena yang paling banyak dipajang, paling banyak stoknya, dan paling banyak itu adalah makanan, minyak, beras, terus jajanan, cemilan anak-anak gitu ya. Meskipun buat grosir, tapi supermarket ini masih bisa melayani untuk pelanggan yang belinya eceran seperti saya ya. Tapi gitu, untuk produk-produk yang misalnya tertentu gitu ya harus beli satu renceng gitu, nggak bisa misalnya hanya satu piece aja atau dua bungkus aja gitu ya. Beda sama supermarket yang memang sudah di-pack dari sana isi 5, isian yang sedikit, isian yang banyak juga ada. Tapi jatuhnya meskipun satu renceng itu banyak, jatuhnya memang lebih murah dibandingkan hanya beli misalnya 5 piece aja atau misalnya 10 piece aja. Jadi sini satu renceng bisa isi ada yang 20, ada yang 10, jadi memang harganya lebih murah. Nah kayak gini saya beli minuman green tea kayak gini ya Mak. Biasanya saya cuma beli yang isi 5 karena nggak ada nih yang isinya 10 atau lebih gitu. Jadi memang ini jatuhnya lebih murah. Dan kalau dibandingkan kira-kira selisih harganya itu bisa 2.000 sampai 3.000 ya. Sekarang saya lanjut ke lorong mie instan, lorong favorit. Tapi kalau dilihat-lihat tidak semua brand ada di sini ya. Kalau brand-brand yang suka saya rutin beli itu mie instannya itu dianggapnya di sini ya masih kurang lengkap ya dibandingkan tempat biasa saya belanja. Di mana-mana setiap tempat pasti punya plus minusnya sendiri-sendiri ya, kayak ini sabun mandi saya nggak beli dulu ya Mak, karena merek yang biasa saya pakai itu nggak ada, lebih banyak ke yang sabun antiseptik. Terus shampoo juga saya nggak beli dulu di sini, saya skip karena harganya nggak cocok. Dan juga ada juga beberapa barang yang lain saya pikir kayaknya jatuhnya lebih mahal, jadi saya skip dulu pembeliannya.
Sekarang saya ada di lorong deterjen, kamper, terus, obat nyamuk, pokoknya lorong yang kayak gitu-gitu ya, Mak. Nah ini saya juga coba cari tadi deterjen yang biasa saya pakai yang warna biru itu adanya kemasan botol, jadi kemasan pouch isi ulang itu nggak ada. Jadi ya agak kurang lengkap juga ya stoknya. Terus kamper yang biasa saya pakai juga nggak ada di sini, jadi ya saya pakai yang ada aja, cari yang harganya lebih murah. Seperti yang Mak lihat, semua customer di sini sebenarnya banyak, tapi karena tempatnya besar, jadi nggak kelihatan padat. Padahal ini sebenarnya rame banget. Tapi kalau misalnya tempat belanjanya kecil, yang biasa saya datengin kalau belanja bulanan, itu kalau rame sedikit aja itu udah kelihatan penuh gitu ya. Itu plusnya tempat inilah ya, jadi enak gitu buat belanja. Jadi sirkulasinya juga lumayan enak. Tapi buat orang yang suka cepat keringetan kayak saya ini, tempat sebesar ini masih agak kerasa gerah juga ya. Karena mungkin ya AC-nya kurang dingin atau pintunya kan di depan dibuka ya, Mak. Jadi bercampur dengan udara luar. Ya namanya juga tempat belanja untuk grosir. Jadi kan kalau grosir itu belanjanya dus-dus besar-besar dan banyak. Jadi ya tempatnya juga harus menunjang. Dan untuk yang bawa anak-anak meskipun tempatnya besar harus tetap diawasi karena rame orang belanja. Sebenarnya belanjaan saya ini hampir selesai, cuma saya lupa harus beli bahan-bahan makanan beku untuk ya menunjang nanti pada saat sahur ya, Mak. Kalau lagi males masak, kalau kepengen yang simpel-simpel, kalau lagi nggak puasa di rumah nggak bingung ya mau makan apa, yang penting ada makanan untuk dimakan ya nggak sih? Dan enaknya di sini itu tempat untuk makanan beku dan produk-produk segar lainnya itu dipisah ya, Mak, dalam ruangan kaca. Jadi nggak bercampur dengan belanjaan yang tadi. Dan setiap makanan beku ini sudah di dalam freezer berdasarkan masing-masing brand. Jadi kita nggak usah bingung nyari produk ataupun harga dengan brand tertentu. Jadi satu mesin freezer itu adalah satu brand. Pokoknya ini enak banget, gampang nyarinya. Terus seperti biasa saya lanjut nyetok keperluan minuman untuk usus kami sekeluarga. Pokoknya kalau sahur, abis makan sahur dan beberapa jam sebelum tidur malam itu saya suka minum. Pokoknya perut berasa adem aja gitu ya. Dan ke belakang tuh jadi enak, jadi teratur gitu. Sebelum saya bayar frozen food dan minuman usus yang tadi, saya mau ke informasi dulu, mau bikin kartu membernya supaya bisa dapat fasilitas harga member seperti yang biasa di tempat saya belanja bulanan ya, harus pakai kartu member. Tapi kalau di sini sudah tidak pakai kartu fisik, jadi sudah pakai aplikasi dan nanti kalau bayar tinggal menunjukkan kode barcode saja. Tapi untuk pelanggan baru hanya diberikan secari kertas. Udah mau ke kasir tapi yang namanya mak-mak suka kelupaan ya, ada aja gitu yang lupa. Perasaan tadi udah deh ya. Ternyata saya lupa belum beli kecap ya, Mak. Jadi ini kecap nih sebenarnya ada di bagian depan, cuma nggak sempat saya masukin lorongnya atau saya kelewat gitulah ya. Pokoknya saya nggak ngeh juga tadi. Jadi daripada saya nanti nyesel kelupaan malah beli lagi ke warung bikin kerjaan lagi. Jadi ya udah mau nggak mau saya balik lagi ke tempat di mana kecap berada. Sekarang saya beneran udah di kasir dan waktunya untuk membayar. Kalau saya perhatiin sistem kasir di sini itu beda sama yang tempat saya biasa belanja. Kalau kasir di sini itu scan barcode-nya sekaligus dia menata belanjaan di keranjang, bukan di tempat belanja atau kantong belanja yang udah biasa kita bawa. Awalnya saya masih bingung ya, Mak, kenapa ini belanjaannya nggak langsung ditaruh di kantong belanjaan yang saya bawa. Dan saya mikir juga nanti siapa nih yang masukin ke kantong belanjaannya ya. Mungkin aja sistem seperti ini itu disamakan, mau beli grosir atau beli ecer itu sistemnya tetap sama. Jadi semua belanjaannya disimpan di troli atau keranjang terlebih dahulu. Setelah di mesin kasir tertera berapa jumlah yang harus saya bayar, ya saya ngerasa ini sama aja seperti tempat yang saya biasa belanja. Karena item-item cemilannya juga hampir sama kalau saya beli di tempat yang saya biasa belanja.
Dan ternyata ini alasan kenapa belanjaannya ini belum bisa dimasukkan ke kantong belanja, karena ada petugas yang memeriksa ulang belanjaan yang sudah dibayar dengan struknya itu sesuai atau tidak. Sistem double check kayak gini ada baik ada enggaknya juga sih menurut saya ya. Kalau baiknya ya bisa double check aja kita belanja benar-benar sesuai struk atau enggak. Tapi untuk yang biasa beli ecer kayak saya, hal kayak gini itu sangat memakan waktu, sangat menguras waktu karena setelah dicek ternyata kan belanjaannya belum dimasukin ke kantong belanja dan itu dibebankan ke customer. Alhamdulillah belanjanya udah selesai, sekarang saya lagi ngantri untuk beli minuman karena di depan itu ada meja makan food court gitu ya ala-ala masih ala kadarnya aja. Dan makanan sudah dipesan tinggal minumannya. Oke Mak, jadi ini adalah hasil belanja saya kali ini di tempat yang baru. Ya kalau Mak biasa lihat belanjaan saya, itemnya masih itu-itu aja ya meskipun tempatnya baru. Karena kalau kita beli item yang sama, kita akan merasakan perbedaan harganya. Jadi tetaplah belanja sesuai kebutuhan, sesuai tempat, mau beli eceran di mana, mau beli grosir di mana, jadi supaya lebih enak. Terima kasih banyak-banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye, Mak.